Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini akan membahas tentang koneksi antar materi di topik 5, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan juga pembelajarannya. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk membuat koneksi antar materi tentang asesmen yang terdiri dari pengertian, fungsi, tujuan, jenis, contoh, dengan topik lain yang berkaitan di mata kuliah ini atau mata kuliah lain, atau bisa juga dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan. Anda dapat menonton video yang berjudul Asesmen Nasional, Paradigma Baru Evaluasi Pendidikan Nasional. Video tersebut dapat digunakan sebagai pemicu aplikasi asesmen pada pendidikan selama masa pandemi. Pengertian asesmen. Asesmen adalah bagian dari proses penilaian atas individu atau situasi yang bisa merefleksikan berhasil tidaknya dalam mencapai suatu tujuan. Pengertian asesmen berdasarkan pendapat beberapa ahli. Yang pertama, menurut Richard E. Ahrens tahun 2008, asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang siswa dan kelas untuk maksud-maksud pengambilan keputusan instruksional. Kemudian yang kedua, ada menurut Eko Putro Widoyoko tahun 2012. Asesmen adalah suatu kegiatan yang menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Kemudian, yang ketiga, menurut Terry Overton tahun 2008, assessment is a process of gathering information to monitor progress and make educational decisions if necessary. As not in my definition of test, an assessment may include bio tests, but also include methods such as observation, interview, behavior monitoring, etc. Assessment adalah suatu proses pengumpulan suatu informasi untuk memonitoring kemajuan, dan bila disebutkan dalam definisi saya tentang tes, suatu penilaian ini bisa saja terdiri dari tes, atau bisa juga terdiri dari berbagai metode seperti observasi, wawancara, monitoring, tingkah laku, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada menurut Bob Kiesling tahun 2009. Dalam bahasa Indonesia, asesmen adalah suatu proses di mana suatu informasi diperoleh berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Penilaian ini adalah istilah yang luas yang mencakup tes atau pengujian. Tes adalah suatu bentuk khusus dari penilaian. Tes juga adalah salah satu bentuk penilaian. Dengan kata lain, semua tes ini merupakan penilaian, namun tidak semua penilaian berupa tes. Kesimpulannya, asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa, kelas atau mata kuliah, atau program studi dibandingkan terhadap tujuan atau kriteria atau capaian pembelajaran tertentu. Setelah diperoleh hasil asesmen, maka dilakukan proses penilaian. Selanjutnya kita ke fungsi asesmen. Asesmen atau penilaian mempunyai peranan yang penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar terhadap peserta didik. Sebab asesmen mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah fungsi formatif. Fungsi formatif merupakan asesmen yang digunakan dalam memberikan umpan balik atau feedback terhadap para guru untuk dijadikan dasar pada saat memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran, dan juga mengadakan remedial bagi para peserta didik. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi sumatif.
Fungsi sumatif merupakan fungsi yang berguna dalam penentuan nilai belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu, sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk memberikan laporan, untuk menentukan kenaikan kelas, serta menentukan lulus atau tidaknya peserta didik. Menurut pendapat dari Chittenden tahun 1994, dia menyatakan bahwa tujuan dari penilaian atau assessment purpose merupakan keeping track, checking up, finding out, and summing up. Berikut adalah penjelasannya. Keeping track. Keeping track yaitu berguna dalam menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Maka dalam hal ini guru wajib mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu dari berbagai jenis dan teknik penilaian agar dapat mendapatkan gambaran suatu pencapaian dan kemajuan belajar dari peserta didik. Yang kedua, checking up. Checking up yaitu berguna dalam mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, dalam hal ini guru sangat penting dalam melaksanakan penilaian sehingga mengetahui bagian mana dari materi yang telah dikuasai peserta didik dan bagian dari materi mana yang belum dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah finding out. Finding out merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan kesalahan atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Berikut adalah tentang jenis-jenis assessment. Yang pertama adalah performance assessment. Performance assessment merupakan salah satu jenis assessment yang menyuruh para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan untuk mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, penilaian portofolio dan penilaian proyek. Penilaian proyek ini merupakan suatu tugas dalam bentuk investigasi yang diawali dengan pengumpulan, selanjutnya pengorganisasian dan evaluasi hingga dengan penyajian data. Kemudian yang ketiga adalah product assessment dan self-assessment. Product assessment merupakan suatu proses penilaian keterampilan dengan cara membuat suatu produk tertentu. Kemudian untuk self-assessment dilaksanakan sendiri oleh peserta didik maupun guru yang bersangkutan dalam kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas. Terakhir, jenis asesmen juga bisa dalam bentuk penilaian sikap dan penilaian dengan basis kelas. Nah, berikut adalah contoh untuk asesmen. Di sini saya bagi menjadi dua. Untuk asesmen formatif ada ulangan harian, kemudian presentasi. Biasanya ini presentasi kelompok atau presentasi individu. Kemudian tugas kelompok, tugas individu, tanya jawab yang dilakukan secara lisan. Sedangkan untuk asesmen sumatif di sini ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ANBK, ujian praktek, dan ujian sekolah. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, asesmen adalah salah satu instrumen yang sangat penting di dalam dunia pendidikan, karena digunakan untuk mengukur kemampuan siswa sebelum maupun sesudah pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus mempelajari asesmen dengan baik, agar dapat memberikan asesmen yang tepat kepada siswa kita. Kemudian untuk topik ini sendiri sangat erat kaitannya dengan mata kuliah, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di sekolah menengah. Thank you, sekian video pembahasan kali ini. Apabila ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.